Hari ini merupakan Jumat terakhir kita di bulan Sya'ban, menandakan bahwa hari ke depan itu adalah memasuki bulan suci Ramadan. Kalau kita merasa di bulan Sya'ban ini kita sudah banyak melakukan kebaikan, maka di bulan suci Ramadan kita tingkatkan kebaikan itu. Karena memang hakikatnya orang yang gembira dengan datang bulan suci Ramadan, pasti mereka sudah memiliki persiapan sebelum memasuki bulan itu. Bulan sebelum bulan suci Ramadan, yakni bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini kita sudah memanaskan mesin kita, menggerakkan seluruh anggota tubuh kita, mempelajari yang berkaitan dengan ibadah puasa untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan suci Ramadan. Ini yang disebut dengan orang yang gembira, orang yang menunggu-nunggu kehadiran bulan suci Ramadan. Bisa kita bayangkan dalam kehidupan sehari-hari, jika kita menganggap ada seseorang yang sangat istimewa, ada tamu yang selama ini kita tunggu-tunggu kehadirannya, tentu kehadirannya kita tunggu dengan persiapan-persiapan yang sangat matang, dengan persiapan-persiapan yang sudah begitu siap. Kenapa kita menganggap mereka ini adalah tamu yang sangat istimewa? Sudah jelas di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW menyatakan, "Atakum syahrun mubarak." Akan datang kepadamu itu bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita sebelum memasuki bulan suci Ramadan itu, nanti kata Rasulullah akan datang kepadamu bulan yang penuh dengan keberkahan. Jadi Ramadan ini disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala betul-betul untuk umat Rasulullah SAW. Sehingga di bulan itu ditabur begitu banyak kebaikan dan kebaikan, begitu juga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dibedakan oleh Rasulullah SAW. Atakum syahrun mubarak. Kenapa dia memiliki keberkahan? Selain memang bulannya bulan yang berkah, di bulan Ramadan juga kata Rasulullah, fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di bulan Ramadan itu ada namanya malam, yang mana malam itu kebaikannya melebihi 1000 bulan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu apa persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan ini? Jangan sampai kita menganggap seperti hal yang biasa. Jangan sampai kita menganggap, oh ini hanya seperti bulan-bulan biasa, tanpa ada persiapan sedikit pun. Rasulullah SAW dalam hadis ini dilanjutkan oleh beliau, fa'alaikum bi'arba'ati hisal. Maka sudah seharusnya kamu harus melakukan 4 hal. Jika ingin Ramadanmu benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau mampu melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, maka fa'alaikum bi arba'ati hisan. Sudah seharusnya kamu melakukan 4 hal ini kata Rasulullah. Khaslatani antardawna rabbakum. 2 hal yang pertama yang mesti engkau lakukan supaya engkau mendapatkan keridhaan dari Tuhanmu. Hidup kita ini yang kita kejar adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 hal ini kata Rasulullah SAW harus engkau lakukan supaya engkau mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa kata Rasulullah yang menyangkut 2 hal ini? Yang pertama, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Sebelum memasuki bulan suci Ramadan, seharusnya engkau memperbaharui keimananmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam keseharian kita, mungkin tidak jarang kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita hendak melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah seharusnya kita memperbaharui syahadat kita. Apa yang dimaksud asyhadu alla ilaha illallah, bahwa kita menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau hanya sebatas lisan, tentu itu hanyalah omongan kosong. Tidak ada pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kenapa?
karena terkadang lisan kita mudahnya menyatakan tidak ada Tuhan selain Allah, tetapi dalam praktek kehidupan terkadang kita melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kenyataan apa yang kita ucapkan. Meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah bukan hanya dibatasi oleh waktu, bukan hanya dibatasi oleh tempat. Kalau kita mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah hanya di masjid, maka pada saat kita keluar dari masjid kita melakukan perbuatan-perbuatan yang terkadang menciderai syahadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada saat engkau masuki bulan suci Ramadan, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, perbaharui imanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat bertanya kepada Rasul, "Kaifa nujaddidu imanuna ya Rasulullah?" Bagaimana kami memperbaharui iman kami kepada Allah Subhanahu wa taala? Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'aksiru min qauli la ilaha illallah." Banyak-banyaklah kau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Jadi, mari kita memperbanyak kalimat-kalimat ini, bukan hanya sebatas lisan kita, tetapi kita lanjutkan ke dalam praktek dalam kehidupan kita. Kalau di dalam salat kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku menyembah ya Allah, maka harus mestinya kita juga mengatakan wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu juga aku meminta pertolongan. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, apa yang bisa membuat Allah ridho kepada kita? Wa antastaghfiru. Yang pertama, kita memperbaharui iman kita dengan memperbanyak mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, kita harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti beristighfar? Karena memang dalam kehidupan kita ini pasti banyak kesalahan yang kita lakukan. Innal insan mahallul khata' wan nisyan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis yang lain. Sesungguhnya manusia itu tempat salah dan lupa. Maka sudah selayaknya kita banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar dari seluruh anggota tubuh yang melekat di dalam tubuh kita. Baik perbuatan dosa yang kita lakukan secara terang-terangan, begitu juga dengan dosa yang terkadang kita sembunyikan dari Allah dan pandangan manusia. Bertaubat dari pandangan yang mata kita selalu memandang perbuatan-perbuatan buruk, atau juga kita bertaubat dari hati yang terkadang suudzon kepada orang lain. Maka oleh sebab itu kata Rasul, banyak-banyak juga engkau beristighfar kepada Allah. Kenapa? Karena hakikatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu, dia akan terasa berat jika kita banyak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan mampu beribadah dengan taat kepada Allah. Tidak mungkin bisa kita giat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita banyak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, sebelum memasuki bulan suci Ramadan, selain kita memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga harus banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang keduanya kata Rasulullah, harus engkau dapatkan di bulan suci Ramadan. Jangan tidak engkau dapatkan, yakni yang pertama, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Pertama, minta kepada Allah setiap amal perbuatan baik yang engkau lakukan, minta kepada Allah, ya Allah berilah ganjaran ini mendapatkan surga kepada kami. Dan yang kedua, wa na'udzubika minan nar, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala setiap doa kita supaya kita dijauhkan dari api neraka. Karena hakikatnya apapun kebaikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan, semuanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan itu yang dilipat gandakan begitu banyak kebaikan, sehingga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang melakukan kebaikan ibadah sunnah, maka pahalanya seperti dia melakukan kewajiban di bulan-bulan yang lain. Dan mereka yang melakukan kewajiban di bulan suci Ramadan, maka pahalanya 70 kali lipat dibandingkan dengan ibadah kewajiban yang dilakukan di bulan-bulan yang lain.